Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tariana. Saya berasal dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Galuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai salah satu mata kuliah, yakni mata kuliah kimia dasar, yang di dalamnya terdapat materi berupa materi campuran. Nah, di antara dari materi campuran ini terdapat jenis-jenis campuran, yaitu larutan, suspensi, dan koloid. Selain itu, nanti saya juga akan mencoba mempraktekkan mengenai pembuatan larutan, suspensi, dan koloid. Nah, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita lanjut ke pembahasan. Let's check it out. Nah, sebelum kita ke pembuatan larutan, suspensi, dan juga koloid, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa sih yang maksud dengan campuran, larutan, suspensi, dan juga koloid. Nah, kita akan bahas bersama-sama di sini. Yang pertama, apa sih yang maksud dengan campuran? Nah, campuran merupakan gabungan dari dua atau lebih zat pada ruangan tertentu yang masih memiliki sifat asalnya. Misalnya, campuran antara air dan juga gula yang masih memiliki sifat asal, yakni bersifat atau memiliki rasa manis. Nah, campuran diantaranya ada beberapa jenis. Yang pertama adalah larutan, kedua suspensi, dan juga ketiga ada koloid. Oke, untuk jenis campuran yang pertama, yakni larutan. Apa sih yang dimaksud dengan larutan? Larutan merupakan salah satu jenis dari campuran yang sifatnya homogen. Nah, ciri dari homogen ini yakni tidak adanya bidang pembatas antara zat pelarut atau zat pendispersi seperti air dengan zat yang terlarutnya. Selain itu, ciri-ciri dari homogen ini yang kedua, komposisi di seluruh bagian campuran itu sama. Nah, contoh dari larutan ini seperti air dan gula, air dan garam, air dan cuka, air dan alkohol, dan lain-lain yang sifatnya homogen. Selanjutnya, untuk bagian kedua dari jenis campuran adalah suspensi. Nah, suspensi merupakan jenis campuran yang sifatnya bertolak belakang dengan larutan, yaitu campurannya kasar dan juga bersifat heterogen. Nah, heterogen di sini yakni adanya bidang pembatas antara zat terlarut dan juga zat pelarutnya. Seperti contoh air dan juga serbuk kopi yang di seluruh bagiannya tidak sama komposisinya atau tidak tetap. Nah, untuk bagian ketiga dari campuran yakni adalah koloid. Nah, koloid merupakan jenis campuran yang keadaan atau sifatnya berada di antara larutan dan juga suspensi. Jika kita lihat secara kasat mata, maka campuran koloid ini bersifat atau nampak seperti homogen karena tidak adanya bidang pembatas antara zat terlarut dan juga zat pelarutnya. Namun, jika kita lihat secara mikroskopis atau dengan mikroskop ultra misalnya, itu akan terlihat setiap partikel dari komponen penyusunnya sehingga terlihat adanya bidang pembatas antara zat terlarut dan juga zat pelarutnya. Nah, untuk contoh campuran koloid ini yakni adalah air susu. Oke, setelah kita mengetahui apa yang maksud dengan campuran, larutan, suspensi, dan koloid, untuk lebih memahami materi ini, saya akan melakukan percobaan dengan pembuatan larutan, suspensi, dan koloid. Baik, langsung saja kita ke proses pembuatan larutan, suspensi, dan koloid. Nah, untuk langkah pertama, kita persiapkan terlebih dahulu alat dan bahannya. Ini persiapkan 3 gelas bening agar nanti kita memudahkan untuk melihat campurannya. Lalu kita beri nomor di setiap masing-masing gelas. Nah, untuk gelas pertama kita isi dengan gula pasir sebagai contoh dari larutan. Untuk gelas kedua kita isi dengan serbuk kopi untuk contoh dari suspensi. Dan yang ketiga kita isi dengan susu sebagai contoh dari koloid. Selain itu, kita juga harus mempersiapkan untuk zat pelarutnya, yakni ada air dan juga sebuah sendok untuk alat pengaduk. Nah, langkah selanjutnya langsung saja ya kita masukkan di setiap gelas ini air yang sudah kita siapkan secukupnya saja. Nah, setelah semuanya dimasukkan, lalu kita aduk sehingga nanti campurannya bisa
merata ya. Kita aduk dengan baik. Lanjut. Nah, oke. Setelah kita mengaduk ya, lalu kita tunggu agar si campuran ini bercampur secara maksimal. Baik, setelah kita tadi menunggu beberapa menit ya, sehingga nampak dari ketiga campuran ini tercampur dengan rata. Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari gelas yang pertama ya. Tadi kita isi gelas ini dengan campuran air dan juga gula pasir ya. Nampak sangat sempurna sekali campurannya. Tidak adanya bidang pembatas antara air dan juga gula. Dan juga komposisinya sama di semua bagian campuran ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa untuk gelas nomor 1 ini itu berupa campuran larutan ya, yang sifatnya homogen. Selanjutnya untuk gelas yang kedua. Jika kita lihat campuran ini agak kasar ya, karena terlihat adanya serbuk kopi yang lambat laun yang terdapat endapan di bawahnya ya, karena adanya gravitasi, sehingga dapat dikatakan bahwa untuk campuran ini ada bidang pembatasnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk gelas nomor 2 bahwa campuran ini adalah suspensi yang sifatnya heterogen. Lanjut untuk gelas terakhir. Nah, ini yang paling sulit ya. Kalau kita lihat secara kasat mata, ini seperti homogen ya, seperti larutan. Namun kalau kita lihat secara makroskopis, ini adanya bidang pembatas antara partikel-partikel susu dengan air ya. Jadi dapat dikatakan bahwa ini merupakan salah satu contoh dari campuran koloid yang sifatnya antara homogen dan heterogen. Sekian mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan juga dapat dipahami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekhilafan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.